Ada hari-hari di mana langit tampak lebih muram dari biasanya. Ada waktu-waktu di mana kabar dari angkasa justru datang membawa luka. Dan hari itu adalah salah satunya. Saudara-saudara, hari ini kami hadir membawa kabar duka yang mengguncang dunia. Sebuah tragedi udara yang tak hanya menyisakan puing dan abu, tetapi juga luka yang dalam bagi keluarga, bangsa, dan kemanusiaan. Sebuah pesawat Boeing 787 Dreamliner yang dijadwalkan terbang dari sebuah bandara internasional menuju London jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas. I heard a loud explosion. Then I went to the spot and saw smoke billowing out. We went in with the emergency response team and helped to pull the bodies out. Everything was charred. It was very difficult and the heat coming from it was intense. Lokasinya, sebuah kawasan padat penduduk. Sebuah tempat yang seharusnya aman, berubah dalam sekejap menjadi ladang kehancuran. My brother was on the plane, one man cries. Di dalam pesawat itu, terdapat 242 penumpang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang hendak pulang ke kampung halaman, ada yang membawa mimpi besar ke negeri seberang, ada pula yang sekadar ingin kembali ke pelukan orang terkasih. Namun sayang, hanya satu orang yang berhasil selamat. Satu nama yang kini mengguncang dunia, Viswas Kumar Ramesh, seorang pria berkewarganegaraan Inggris yang duduk di kursi 11A. Dalam keheningan pasca ledakan, ia berjalan tertatih keluar dari reruntuhan logam yang telah berubah menjadi lautan api. Kini, ia terbaring di rumah sakit dengan luka bakar dan memar di sekujur tubuh. Namun, yang paling dalam mungkin adalah luka di dalam hati. Kehilangan ratusan orang yang pernah bersamanya dalam satu pesawat, satu harapan, satu perjalanan. Yang membuat tragedi ini semakin memilukan adalah lokasi jatuhnya pesawat. Bukan di lapangan kosong, bukan di hutan sunyi, tapi di sebuah gedung yang digunakan sebagai asrama mahasiswa kedokteran. Para pemuda harapan bangsa yang tengah belajar menyelamatkan nyawa, justru harus kehilangan nyawa mereka dalam sekejap. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. Belasan hingga puluhan orang dilaporkan tewas di tempat. Beberapa bahkan belum bisa diidentifikasi karena parahnya dampak ledakan. Ada buku-buku pelajaran yang kini hangus terbakar. Ada jas putih yang tersisa hanya abu. Dan ada keluarga-keluarga yang kini menanti kabar dalam doa dan air mata. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? It feels great seeing him doing well. Fine, I guess. He's just more worried about the other brother. That's all. Tell me a little bit about your brothers. I could just go on and on, I guess, all day. There's no words to describe them, to be honest. Kenapa pesawat modern sekelas Boeing 787 bisa jatuh hanya beberapa menit setelah tinggal landas? Apakah ada kerusakan mesin? Apakah pilot sempat mengirimkan sinyal darurat? Atau mungkinkah ada sesuatu yang belum diketahui publik? Pihak berwenang belum memberikan pernyataan lengkap. Tim investigasi internasional kini sedang dikirim ke lokasi kejadian. Jay, how are you doing? This is your cousin who, one of him. Absolutely upset. Just not my cousin, he's also one of my best friends as well. So I'm feeling upset. Kotak hitam sudah ditemukan, namun masih harus dianalisis. Banyak pihak berharap jawaban bisa segera ditemukan.
bukan hanya untuk keluarga korban, tetapi juga untuk dunia penerbangan secara keseluruhan. Prayers for the dead and the families who Saya will never mendengar see their ledakan loved keras. ones again. Lalu kaca-kaca rumah kami pecah. Several members of this Ketika congregation saya knew keluar, someone on saya that melihat fatal api flight. membumbung tinggi It's a really dan big orang-orang loss for berteriak. And we all Kesaksian know warga sekitar the lokasi. person. I'm from Gujarat and Ahmedabad is just nearby. Saya sempat melihat pesawat Really, itu goyah di really udara, painful. lalu langsung jatuh ke arah We gedung pray mahasiswa. Saya There are takkan pernah hundreds of bisa thousands of melupakan people of pemandangan Gujarati itu. heritage in the Seorang relawan penyelamat. Hari ini, dunia kehilangan banyak. Tidak hanya nyawa, tapi juga rasa aman. Karena bagi siapapun yang pernah naik pesawat, entah untuk pulang, untuk pergi, untuk bermimpi, tragedi ini menyentuh titik paling dalam. Bahwa tak ada jaminan di langit dan bahwa harapan kadang bisa hancur bahkan sebelum benar-benar mengudara. Di ruang-ruang tunggu bandara kini, suasana jadi lebih hening. Di rumah-rumah keluarga korban, duka masih membalut. Di meja-meja makan, ada kursi kosong yang tak akan pernah lagi terisi. Dan di dalam hati kita semua, ada tanda tanya besar yang belum terjawab. Langit hari itu telah memakan harapan. Tetapi dari puing-puing tragedi, kita wajib menyalakan lentera kebenaran untuk keadilan, untuk keselamatan, dan untuk mereka yang tak sempat berpamitan. Kami akan terus mengikuti perkembangan tragedi ini, menyuarakan yang bisu, menggambarkan yang tak terlihat, dan membawa kabar yang mungkin menyakitkan, namun perlu untuk kita hadapi bersama. Saya Oman Dev Ajus, dan ini adalah kisah tentang sebuah penerbangan yang tak pernah sampai, namun akan selamanya dikenang. 242 penumpang, satu yang selamat, ratusan kisah yang terhenti. Doa untuk mereka. Dalam setiap tragedi penerbangan, ada dua hal yang harus kita gali, kebenaran dan pelajaran. Ketika dunia masih berkabung atas jatuhnya pesawat Boeing 787 Dreamliner yang menelan ratusan korban jiwa, muncul analisis yang menggugah dari seorang pilot profesional, Captain Steve. Dalam pandangan yang berbeda dari kebanyakan dugaan awal, ia menyoroti sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekedar kerusakan mesin. Kemungkinan hilangnya daya angkat atau lift, bukan kehilangan daya dorong atau power. Sebuah analisis yang menyesakkan, namun penting. Mengapa hal ini menjadi sorotan? Karena menurut rekaman awal dan laporan yang beredar, flap pesawat tampak dalam posisi tertutup saat lepas dandas. Ini adalah konfigurasi yang sangat tidak biasa, bahkan berbahaya, karena flap yang terbuka sebagian adalah elemen krusial untuk menghasilkan daya angkat pada kecepatan rendah selama take-off. Captain Steve mengajukan pertanyaan menggetarkan. Apakah mungkin sang pilot secara tidak sengaja menarik tuas flap, bukannya roda pendaratan atau landing gear? Ini bukan sekedar dugaan sembrono. Ini adalah kemungkinan yang mengakar pada sejarah penerbangan, di mana tekanan, kebingungan, dan waktu yang berjalan cepat bisa memicu kesalahan input di kokpit, bahkan oleh mereka yang sangat terlatih sekalipun. Dalam video analisisnya, Captain Steve mengupas 4 poin penting dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Mengapa flap sangat vital dalam fase lepas dandas, terutama untuk pesawat sebesar Boeing 787? Perbedaan teknis dan visual antara kehilangan tenaga dan kehilangan daya angkat, dua kondisi yang tampak serupa, namun memiliki penyebab dan penanganan yang sangat berbeda. Bagaimana kesalahan input bisa terjadi di kokpit, bahkan oleh kru berpengalaman, dan betapa sempitnya ruang antara keselamatan dan bencana dalam hitungan detik. Apa yang akan menjadi fokus utama para penyelidik dalam beberapa hari ke depan, termasuk data dari kotak hitam, posisi tuas kendali, serta rekaman terakhir dari kokpit. Ini adalah peristiwa duka, tetapi juga momen untuk mawas diri.
Bagi para pilot, ini adalah pengingat bahwa presisi dan kewaspadaan tidak boleh goyah bahkan dalam rutinitas. Bagi para penumpang, ini adalah gambaran betapa kompleksnya dunia di balik jendela oval kecil itu. Dan bagi kita semua, ini adalah alasan untuk tetap bertanya dan terus mencari kebenaran. Kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi dalam kabin kokpit saat itu. Tapi setiap hipotesis, jika didasarkan pada pengalaman dan niat baik, layak untuk didengarkan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Sebagaimana diingatkan Kapten Steve, analisis ini bersifat independen, berdasarkan informasi publik dan tidak mewakili maskapai manapun. Namun suaranya menambah lapisan penting dalam narasi penyelidikan yang sedang berlangsung. Mari kita tunggu laporan resmi dari pihak berwenang. Namun hingga saat itu tiba, kita punya tanggung jawab moral untuk tidak menutup mata dan tidak berhenti belajar dari setiap tragedi.